pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk orang-orang yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Marilah kita persembahkan mereka kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa untuk konfrater kami yang lagi sakit, secara khusus Pater Goris Niti yang masih berbaring di rumah sakit di Kupang. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita atau teman-teman kita yang dipanggil Tuhan kemarin atau pagi ini. Mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan memberi mereka istirahat yang kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Secara khusus Bapa dari seorang suster, Frida, yang meninggal pagi ini di Timor. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapak Yosef berbahagia bersama para kudus di surga. Saya juga berdoa untuk semua para penderma kami, baik di komunitas ini, di Provinsi Ruteng maupun penderma para SPD di mana saja berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, beri mereka kesehatan jiwa raga, dan juga kesuksesan dalam tugas. Marilah kita sama-sama mempersembahkan misa ini, dan kita memulainya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali bahwa Dia senantiasa berdoa untuk kita. Kalau Tuhan selalu berdoa untuk kita, Kristus pemimpin kita, guru kita selalu berdoa untuk kita. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana reaksi kita? Apa kita juga selalu berdoa memohon bantuannya dan juga selalu tekun menjalankan tugas dan perintahnya? Mungkin terkadang kita jatuh dalam dosa, kurang menyadari kebaikan Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Tuhan, jamalah mereka-mereka yang sakit. Berilah mereka kekuatan, hiburan, dan Kau boleh kesembuhan. Berkatilah para penderma kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Semoga mereka selalu diberkati dan segala usaha mereka berhasil. Dan semoga mereka juga tetap sehat jiwa raga. Dan berilah istirahat kekal pada mereka yang meninggal dunia, secara khusus Bapak Yosef. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu. Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Marilah kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya.
Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan kerajaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku adalah milik-Mu. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal. Kita biasa ngomong dalam masyarakat, dikenal maka disayang. Yesus juga mengharapkan bahwa sesudah kita mengenal Tuhan yang hidupnya tidak berakhir, hidup selama-lamanya. Kalau kita memang sudah mengenal Dia, itu berarti kita juga menyayangi Dia, mencintai Dia. Dan kalau mencintai Dia, itu berarti kita juga menjalankan perintah-perintahnya. Dan kalau kita selalu menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab, dengan segala kesetiaan kita, itu berarti kita juga akan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itulah arti kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah milik Tuhan. Dia tidak ada awal dan akhir. Dia hidup selama-lamanya. Dan mereka yang percaya dengan penuh kesetiaan dan selalu menjalankan perintah-perintahnya, menghayati ajarannya, dan menghayati dan mengamalkan ajarannya dalam hidup dengan segala tanggung jawab, ketekunan, itu berarti kita juga akan mengalami kehidupan yang abadi itu. Dan Yesus juga pada hari ini mengingatkan kita bahwa Dia selalu berdoa untuk kita.
Tuhan begitu mencintai manusia. Kecintaan Tuhan kepada kita tidak dibatasi oleh dosa-dosa kita. Tidak. Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena itu Dia mengutus putranya ke dunia ini, agar putranya bisa menggunakan bahasa manusia, menjelaskan Bapa itu siapa, menjelaskan kerajaan surga, kemudian mengajar orang bagaimana datang mendekati Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan. Dan seperti yang Yesus sudah ajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu mencintai kita, Tuhan itu selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan selalu hidup bersama kita. Itulah Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan juga, Yesus juga mengingatkan kita tentang kehidupan kekal. Allah itu kekal abadi, hidup selamanya. Siapa yang betul mengenal Tuhan dan menghayati ajarannya, mencintainya dengan segala rasa tanggung jawab kita, itu berarti kita juga akan alami kehidupan kekal. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mengimani Tuhan, kita sudah mendengar ajaran Tuhan. Teguhlah dalam iman dan hayati serta amalkanlah ajarannya dalam kehidupan harian kita, agar di saat Tuhan memanggil kita, kita akan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan, kami akhirnya beralih kepada kemuliaan di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya.
Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupan yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, bimbingan-Mu ke atas komunitas kami, para konfrater kami, SPD yang lagi mengadakan kapitel rumah. Mulai kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan, semoga kami bisa mengekspresikan apa yang kami alami selama ini, bagaimana kami menghayati kemuridan kami kepadamu. Semoga inspirasi-Mu senantiasa menjiwai kami semua. Dan semoga hasil kapitel rumah kami dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan harian kami. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus kami ingat Romo Ferdinandus Mayus Projo yang merayakan hari ulang tahun tabisannya, dan juga Romo Yohanes Mariano Dangku Projo yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Dan mohon
berkat-Mu ya Tuhan untuk kongregasi kami. Juga berdoa untuk para penderma kami di mana saja mereka berada, secara khusus yang membantu kami di komunitas ini. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, entah yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah keluarga. Semoga zaman-Mu mendatangkan kesehatan bagi mereka. Ingatlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat konfrater kami, keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami ingati pada hari ini. Secara khusus kami ingat Pater Johannes Oswald dari Jerman, Pater Johan Zeminger dari Sentral Eropa, Pater Anthony Clark dari Amerika, Bruder Emil Muck dari Jerman, Bruder Johann Misce dari Jerman. Saudara-saudari kami SSPS, Suster Chryseldis, Suster Bitilda, Suster Ivoneta, Suster Anaklia, Suster Bergeta, Suster Theodore, Suster Marie Sylvia, dan juga ingat Bapak dari Suster Frida, Bapak Yosef. Berilah dia istirahat kekal ya Tuhan. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami yang damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut
melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, Putramu meminta kami merayakan upacara ini dan mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan tabisan. Jamalah mereka yang sakit ya Tuhan, baik yang sakit di dalam rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah keluarga. Dan berkatilah para penderma kami yang senantiasa sensitif membantu sesama. Dan berkatilah para konfrater kami yang lagi mengikuti kapitel rumah di komunitas ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.